Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsiana Lunasia dengan NIM 23090050018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu konsep biaya dan klasifikasi biaya. Nah, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Asniwati SE MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi biaya. Mohon izin Ibu. Nah, langsung saja. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu konsep biaya dan klasifikasi biaya? Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya biaya itu. Jadi, biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi, dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mengenai konsep biaya, dalam akuntansi, konsep biaya diartikan sebagai prinsip yang menetapkan bahwa setiap akuisisi aset yang terkait dengan pengeluaran perusahaan akan dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Nah, terkait tentang klasifikasi biaya sendiri itu, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan. Nah, yang kedua itu klasifikasi menurut waktu pembebanan, dan yang ketiga klasifikasi berdasarkan departemen. Adapun yang keempat yaitu klasifikasi menurut penelusuran terhadap objek biaya. Yang kelima klasifikasi berdasarkan perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir itu klasifikasi biaya untuk tujuan pengambilan keputusan. Nah, nanti keenam ini akan saya jelaskan juga. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait biaya-biaya itu. Nah, selanjutnya itu ada penggolongan biaya, di mana penggolongan biaya ini juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, menurut objek pengeluaran, di mana biaya dikelompokkan berdasarkan jenis pengeluaran atau barang atau jasa yang dikonsumsi. Misalnya itu seperti biaya gaji, biaya iklan, atau biaya asuransi. Nah, yang kedua, biaya menurut fungsi pokok perusahaan, di mana biaya dibagi sesuai fungsi dalam perusahaan, seperti biaya produksi untuk membuat produk, biaya pemasaran untuk menjual produk, dan biaya administrasi serta umum untuk kegiatan pendukung perusahaan. Yang ketiga, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, ini ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di mana biaya langsung sendiri adalah biaya yang bisa langsung ditelusuri ke suatu produk atau layanan tertentu. Sedangkan berbeda dengan biaya tidak langsung itu, biaya tidak langsung dia biaya yang tidak langsung dikaitkan dengan produk atau layanan tertentu. Nah, selanjutnya menurut perilaku terhadap perubahan volume aktivitas. Yang pertama itu ada biaya variabel, di mana biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat aktivitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu sendiri adalah biaya yang sebagian tetap dan sebagian berubah sesuai dengan aktivitas. Dan yang terakhir ada biaya semi tetap, di mana biaya yang tetap untuk rentan tertentu lalu berubah jika melewati batas tertentu. Nah, ada juga biaya tetap itu sendiri, di mana biaya yang tidak berubah meski volume aktivitas berubah. Nah, selanjutnya biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure, di mana biaya untuk memperoleh aset yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Yang kedua ada yang namanya pengeluaran pendapatan, yaitu biaya untuk kebutuhan operasional yang memberikan manfaat jangka pendek. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan biaya. Yang mana saya itu mengangkat dua metode, yaitu yang pertama ada metode full costing, di mana Purwanti 2023 menyatakan bahwa metode full costing melibatkan pengalokasian seluruh biaya, baik biaya yang langsung maupun biaya yang tidak langsung, yang terkait dengan proses produksi ke dalam harga pokok produk. Di mana dalam metode ini biaya langsung itu mencakup semua pengeluaran yang secara spesifik terkait dengan pembuatan produk atau jasa, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead langsung. Sementara itu biaya tidak langsung sendiri terdiri dari biaya operasional pabrik atau BOP yang tidak dapat secara langsung dibebankan kepada produk tertentu. Misalnya seperti depresiasi peralatan, biaya listrik pabrik, dan biaya administrasi pabrik. Nah, full costing memberikan gambaran menyeluruh mengenai total biaya produksi suatu produk atau jasa, termasuk komponen overhead yang tidak dapat dialokasikan secara langsung dan sering dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan manajerial, penyusunan anggaran, serta penetapan harga jual produk. Adapun menurut Kojo 2024, perhitungan harga pokok produksi dengan metode ini dilakukan dengan menjumlahkan semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta seluruh biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Yang kedua itu biaya variable costing, di mana Purwanti 2023 juga menyatakan bahwa metode variable costing hanya mengalokasikan biaya produksi yang bersifat variabel tanpa memasukkan biaya overhead tetap ke dalam harga pokok produk. Di mana dalam metode ini biaya variabel termasuk biaya overhead yang berubah seiring tingkat produksi, seperti biaya listrik yang langsung terkait dengan proses produksi. Sedangkan biaya tetap yang tidak dapat dialokasikan langsung pada produk dicatat sebagai biaya periodik.
Secara rinci, penentuan harga pokok produksi dengan variabel costing dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang bersifat variabel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada bagian klasifikasi biaya akan saya jelaskan juga. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi biaya itu. Nah, jadi klasifikasi biaya adalah pengelompokan elemen biaya secara sistematis agar manajemen memperoleh informasi lengkap untuk mengelola dan memantau operasional perusahaan. Selanjutnya, seperti yang saya katakan, penggolongan biaya tadi dikategorikan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu klasifikasi biaya berdasarkan lama penggunaannya, di mana di sini ada biaya investasi atau investment cost, di mana biaya ini adalah biaya yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, karena anggaran biasanya direncanakan per tahun. Biaya ini berkaitan dengan pembangunan atau pengembangan aset fisik dan kapasitas produksi, seperti pembangunan gedung, pembelian tanah, mesin, peralatan, serta biaya perizinan yang diperlukan. Yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional sendiri adalah biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam proses produksi dan habis dalam waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Tujuannya itu adalah untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi perusahaan untuk mempertahankan aktivitas dan menghasilkan pendapatan. Contohnya itu meliputi gaji pegawai, listrik, air, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan habis pakai lainnya. Yang ketiga ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan digunakan untuk menjaga aset atau produk agar tetap dalam kondisi baik. Biaya ini mencakup pembersihan, pengecatan, perbaikan, atau pergantian peralatan yang rusak, termasuk pemeliharaan gedung, kendaraan, dan peralatan produksi. Karena biaya operasional dan pemeliharaan dikeluarkan secara berulang, keduanya sering disebut sebagai biaya berulang atau recurrent cost. Total biaya perusahaan merupakan jumlah dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan, atau bisa juga dihitung dengan total cost sama dengan investment cost ditambah operational cost ditambah maintenance cost. Nah, klasifikasi yang kedua itu klasifikasi biaya yang berhubungan dengan volume produksi, di mana di sini ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume kegiatan bisnis naik atau turun. Namun, total biaya tetap dapat berbeda antar periode karena variasi produksi dalam batas tertentu. Nah, biaya ini dapat dialokasikan ke departemen berdasarkan keputusan manajemen dan tanggung jawab pengawasannya, umumnya berada pada manajemen eksekutif. Nah, biaya yang kedua itu ada biaya variabel. Seperti yang aku jelaskan tadi, biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas, tetapi biaya per unitnya relatif tetap dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan. Pada biaya ini, semakin besar volume aktivitas, semakin tinggi total variabel biaya, dan sebaliknya, semakin kecil volume aktivitas, maka semakin rendah pula total variabel biaya. Biaya variabel sendiri ini bersifat konstan jika dia itu dihitung per unit. Nah, yang ketiga biaya semi variabel. Biaya semi variabel memiliki komponen tetap dan variabel, sehingga untuk perencanaan dan pengambilan keputusan keduanya perlu dipisahkan. Total biaya semi variabel berubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi, namun perubahan tersebut tidak secara proporsional. Selanjutnya klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi biaya yang berhubungan dengan produk, di mana dalam klasifikasi ini dia tergolong menjadi 2 biaya, yaitu biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur, di mana pada biaya manufaktur sendiri ini merupakan biaya yang timbul untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi melalui tenaga kerja dan penggunaan peralatan produksi. Biaya ini biasanya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bahan baku langsung adalah semua bahan yang secara langsung membentuk produk jadi dan dihitung secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Nah, yang kedua itu ada tenaga kerja langsung, di mana pekerja yang secara langsung mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan biayanya dapat dibebankan secara tepat ke produk tertentu. Dan biaya overhead pabrik atau BOP mencakup semua biaya manufaktur yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu, seperti bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, secara sederhananya, overhead adalah semua biaya manufaktur selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, yang selanjutnya itu biaya non-manufaktur, di mana biaya pemasaran adalah biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumen dan mendistribusikan produk atau jasa kepada mereka. Nah, contohnya sendiri itu seperti biaya iklan, pengiriman, perjalanan untuk penjualan, komisi, gaji, serta penjualan dan biaya gudang produk jadi.
Biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menjalankan operasional perusahaan. Biaya ini meliputi pengeluaran eksekutif, organisasional, dan klerikal yang terkait dengan manajemen umum perusahaan. Klasifikasi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya yang berhubungan dengan produk. Yang berhubungan dengan produksi, di mana yang pertama itu ada yang namanya biaya utama atau prime cost, di mana biaya ini adalah biaya yang terkait langsung dengan proses produksi, terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua itu ada yang namanya biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, di mana meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya operasional pabrik. Yang selanjutnya itu klasifikasi yang selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas, di mana di sini juga kalau tidak salah ada dua biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, di mana biaya langsung seperti yang kita ketahui biaya yang dapat dikaitkan langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan dalam layanan kesehatan. Contohnya itu meliputi gaji pegawai, obat-obatan, gedung, dan kendaraan di unit rawat inap atau unit rawat jalan. Adapun biaya tidak langsung itu biaya yang tidak terkait langsung dengan produk atau jasa, misalnya honor satpam, listrik, telepon, udara, alat tulis, pemeliharaan gedung, dan kendaraan di sistem pemeliharaan. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Di sini ada 8 biaya yang saya ambil. Yang pertama itu biaya standar dan biaya yang dianggarkan. Biaya standar yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan satu unit produk, sedangkan biaya yang dianggarkan adalah perkiraan total untuk tingkat produksi yang direncanakan. Yang kedua, biaya terkendali dan tidak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat diatur oleh manajemen yang berwenang, sedangkan biaya yang tidak terkendali adalah biaya yang berada di luar kendali manajemen. Yang ketiga, biaya tetap berkomitmen dan diskresi. Biaya tetap berkomitmen dipengaruhi pihak ketiga dan tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Sedangkan berbeda dengan biaya tetap diskresi, di mana biaya ini dia ditentukan oleh keputusan manajemen. Yang keempat, biaya variabel teknis dan diskresi. Biaya variabel teknis sudah distandarkan seperti bahan baku dan tenaga kerja, sedangkan biaya variabel diskresi dia itu dipengaruhi kebijakan manajemen. Yang kelima, biaya relevan dan tidak relevan. Tentu kata relevan ini sudah tidak asing, di mana itu biaya relevan dipengaruhi oleh pilihan manajemen, sedangkan biaya tidak relevan tidak mempengaruhi keputusan. Selanjutnya, biaya terhindarkan dan tidak terhindarkan. Biaya terhindarkan ini biaya yang bisa kita hindari melalui keputusan tertentu, sedangkan biaya yang tidak terhindarkan ya biaya yang tidak bisa kita hindari atau perusahaan hindari. Selanjutnya, biaya diferensial dan marginal. Biaya diferensial adalah tambahan total biaya akibat tambahan produksi, sedangkan biaya marginal adalah biaya untuk menambah satu unit produksi guna untuk memaksimalkan laba. Dan yang terakhir, biaya kesempatan, di mana pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan akibat memilih alternatif tertentu. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sejujurnya saya cuma manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.